Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita, Jalan Kopi Kita, jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pemikiran, penuh manfaat kebaikan dan inspiratif tentunya. Pada siang hari ini saya akan mencoba berbincang-bincang santai tentang untukmu yang superpower. Apakah benar Anda sudah superpower? Jadi seringkali kita temui ada manusia-manusia atau seseorang itu yang sepertinya superpower. Jadi dirinya itu strong ya, kuat di semua sisi, kuat sepertinya, kayak nggak pernah ada masalah yang menimpanya kayak gitu. Dalam mengambil keputusan tidak bisa diganggu gugat, dalam melakukan sesuatu juga tidak bisa mendapat masukan misalnya seperti itu, dan semua diselesaikannya sendiri kayak gitu. Kadang-kadang hantam sana hantam sini untuk meluluskan tujuannya kayak gitu, karena kebetulan mungkin punya kekuasaan sehingga superpower tadi itu dapat dapat melaksanakan tujuannya dengan baik dan benar. Yang ingin saya bahas di sini, apakah benar seseorang yang seperti ini superpower kayak gitu. Orang yang betul-betul superpower kalau menurut saya pribadi adalah orang yang mampu menggerakkan atau mengintuisi orang lain agar berlaku sesuai keinginannya tanpa merasa terancam atau terpaksa karena kedudukan yang dimilikinya. Tetapi apabila masih terancam karena ada kedudukan atau posisi yang dimilikinya, maka itu bukan superpower. Jadi selama kalau misalnya orang tersebut itu bisa menggerakkan atau meminta orang lain untuk melakukan apa yang diinginkannya karena orang tersebut mempunyai kekuasaan atau mempunyai hak atas orang lain, itu tidak bisa dikatakan superpower, karena sudah sewajarnya dan fitrahnya pastinya orang mungkin akan takut untuk tidak melaksanakan yang diinginkannya, yang diminta dilakukannya seperti itu. Tetapi orang yang betul-betul superpower menurut saya adalah orang yang mungkin sama kedudukannya atau dia mungkin malah kedudukannya lebih rendah daripada orang lain, tetapi kedudukan dalam pekerjaan misalnya atau kedudukan dalam strata ekonomi misalnya, tetapi dia mampu menggerakkan atau mengintuisi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang tersebut dengan rasa ikhlas dan rela seperti itu. Kemudian untuk orang-orang yang superpower jadi-jadian tadi itu, yang dia mampu menggerakkan orang lain karena kekuasaannya, karena harta yang dimilikinya, karena kedudukannya misalnya, atau karena strata ekonominya, seperti karena hartanya, karena keturunan dan lain sebagainya itu tadi, itu apakah betul-betul superpower? Misalnya di kantor nih ada seseorang yang mampu bertindak superpower terhadap orang lain misalnya seperti itu. Belum tentu kalau di rumah dirinya itu mampu menggerakkan orang yang di rumah. Bisa jadi malah kita sering jumpai ada seorang bapak-bapak yang misalnya di kantor dia sebagai siapa, dia mampu menggerakkan orang lain dengan penuh keterpaksaan misalnya kayak gitu. Superpower yang benar-benar superpower, tetapi tidak jarang di rumah bapak tersebut ini, mohon maaf lahir batin, takut sama istrinya. Bahkan takut sama anaknya, tidak bisa meminta sesuatu yang diinginkannya dilakukan oleh anak atau istrinya. Lalu di mana kesan superpower itu? Kalau yang betul-betul memang orang yang mampu menggerakkan itu, biasanya akan terjadi korelasi yang sama antara di tempat pekerjaan, di sosial lingkungannya, dan di rumahnya. Jadi kalau memang di sosial lingkungannya memang mampu menggerakkan, misalnya dia sebagai perangkat desa misalnya seperti itu, dia mampu menggerakkan orang-orang di desanya berkegiatan positif seperti yang
diminta oleh pemerintah misalnya seperti itu. Misalnya lagi ada program kerja bakti, ada apa namanya siskamling misalnya seperti itu. Dia mampu, terus juga di pekerjaan mungkin juga dia mampu menggerakkan orang-orang di sekitarnya, tidak harus jadi bawahannya, juga dia mampu mengajak bekerja sama orang-orang di sekitarnya. Terus juga di rumah juga dia mampu menjadi kepala keluarga yang baik bagi anak dan istrinya. Jadi dalam artian perkataannya itu akan didengarkan dan dilaksanakan oleh anak dan istrinya. Itu menurut saya pribadi adalah superpower yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi tidak perlu membawa pedang dan senjata, dia mampu menggerakkan orang lain dengan penuh keikhlasan kayak gitu. Untuk superpower yang jadi-jadian itu tadi sebenarnya sangat lelah sekali. Jadi kebetulan saya pernah berinteraksi dengan superpower jadi-jadian ini tadi. Kebetulan teman saya sendiri, ini tidak menggibah karena Anda juga tidak tahu siapa teman saya yang saya ceritakan ini, dan yang saya ceritakan ini juga sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan ini kayak gitu, untuk diambil pelajarannya kayak gitu. Jadi teman saya yang superpower ini akhirnya merasa lelah kayak gitu. Di mana-mana keinginannya selalu tercapai dengan paksaan kepada orang lain. Alhasil tidak ada yang menyukainya, baik dari bawahannya, teman sejajarnya juga tidak ada yang menyukainya. Bahkan keluarganya sendiri, istri dan anaknya juga tidak merespon seperti itu. Akhirnya timbullah fase lelah di dalam diri teman saya ini, yang membuat dan menyebabkan akhirnya teman saya ini introspeksi diri dan akhirnya berubah total. Beliau lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah yang menciptakan, dan juga memperbaiki diri dalam tutur katanya, dalam meminta orang lain di saat dia menginginkan orang lain melakukan yang diinginkannya. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 tahun teman saya ini berhasil untuk merubah karakter yang sudah menempel lama di dalam dirinya. Maka vlog saya siang ini saya ingin mengingatkan dan introspeksi kita semua ya. Saya juga introspeksi terhadap diri saya sendiri. Kita seandainya sedang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu di bagian manapun. Misalnya kita sedang memimpin sesuatu kayak gitu, atau kita mungkin mempunyai suatu usaha yang itu adalah milik kita, atau yang paling kecil saja kita misalnya mempunyai orang yang bekerja di rumah kita, menolong di rumah kita. Tolong biasakan untuk bersikap yang sopan, hargai sesama manusia dengan tetap menyampaikan apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, dan hak dan kewajiban mungkin orang yang bekerja di rumah kita, atau bawahan kita, atau relasi atau teman kerja kita. Karena semua itu ada masanya, semua itu akan berlalu. Banyak cerita yang kita dengar, orang-orang yang dulunya mungkin memimpin dalam suatu organisasi, menjadi suatu atasan kayak gitu, atau menjadi bos di perusahaan tertentu. Kalau Allah menghendaki suatu waktu juga selesai masa itu. Kalau tidak selesai masanya juga akan berakhir juga dengan umur. Karena kita manusia itu punya waktu expire, yaitu usia kita yang tidak bisa kita majukan atau kita mundurkan walaupun sedetik. Kita sendiri yang akan memutuskan dengan cara apa orang lain akan mengenang dan menilai kita. Ini kayaknya masalah sepele. Kalau kita sedang memimpin atau kita sedang di posisi atas, mungkin mendengarkan ini halah gitu. Tetapi saya yakin kalau yang mendengar ini adalah orang yang mungkin dulu di atas, kemudian sudah diberikan Allah posisi bawah. Ini akan kena di hati Anda. Bahwa orang lain itu akan ingat bagaimana dulu di saat Anda memimpin, bagaimana Anda dulu di saat Anda itu memegang nasib orang lain, seolah-olah memegang nasib orang lain dengan
karena Anda itu bisa menggaji orang lain kayak gitu. Dan belum tentu Anda itu nantinya tidak memerlukan orang-orang yang dulu di bawah Anda atau yang dulu bisa Anda gaji kayak gitu. Sudah banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat dari kalangan artis, dari kalangan pengusaha, ya kan? Terus juga ada kasus mungkin yang baru-baru ini mungkin Anda juga mengikuti ya. Jadi ada yang jabatannya sangat super ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak menggibah seseorang, tapi kita mengambil ibrah bahwa yang memberikan kedudukan tinggi itu Allah, dan Allah juga yang akan bisa mencabut kedudukan seseorang itu. Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan. Jadi jangan pernah menganggap semua itu untuk asal-asalan. Semua yang kita laksanakan pasti ada tanggung jawabnya. Jadi saya mau mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman semua yang mendengarkan vlog ini, di posisi apapun Anda saat ini, bila sedang diberikan kenikmatan, jangan terperdaya. Ingatlah bahwasanya Anda mudah dinaikkan ke atas, begitu juga Allah kalau mau menurunkan Anda di posisi bawah itu sangat mudah sekali. Dan untuk yang lagi di atas dalam posisi apapun, kesuksesan Anda itu mau jadi bos, mau jadi pemimpin apapun, juga tergantung dari kinerja yang di bawah Anda. Tidak bisa Anda bekerja sendiri kayak gitu. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin di posisi menengah atau ke bawah, yang mungkin tertindas, mungkin banyak terzolimi oleh si manusia super ini, jangan kecil hati. Yakinilah bahwa roda dunia itu selalu berputar. Dan jangan dendam kepada seseorang. Tetap baiklah, tunjukkan kesopanan kita, tunjukkan bahwa kita itu berbeda dari orang yang tidak baik. Seperti itu. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Mudah-mudahan nanti semuanya akan mendapatkan hikmah yang baik kayak gitu. Yakinlah, semudah Allah menaikkan seseorang, semudah itu Allah bisa menurunkan derajat seseorang. Begitupun sebaliknya. Apabila mungkin sekarang sedang di bawah, mudah juga bagi Allah untuk meningkatkan atau menaikkan derajat seseorang. Jadi untuk Anda semua yang mendengarkan vlog saya ini, tetap semangat, berusaha sebaik mungkin dalam pekerjaan, berpikiran yang positif, berbuat baiklah kepada sesama manusia di lingkungan, juga dengan makhluk lain. Jangan membenci, jangan pernah jangan pernah memelihara sifat marah dan super power tadi itu. Perlakukanlah orang lain dengan baik, dengan ikhlas, walaupun mungkin orang lain itu membalas dengan keburukan, tapi Anda tetap harus stay di kebaikan. Memang tidak mudah, tapi dicoba saja dilakukan, karena kebaikan yang kita lakukan nantinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu juga keburukan yang kita lakukan, cepat atau lambat juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Selamat siang, mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, yang tidak pas, itu murni dari saya, kesalahan. Tapi kita ambil manfaat kebaikannya saja. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil untuk kita lakukan mulai dari hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.